Hai, jumpa lagi dengan Kak Andrea di sini. Kak Andrea seneng deh, bersukacita dan tentunya bersemangat juga nih, karena berjumpa kembali dengan adik-adik semua yang ada di rumah. Pasti adik-adik juga dalam keadaan sehat dan senantiasa bersukacita juga bersemangat kan? Untuk mengikuti ibadah online Sunday School Golden Kids Bethany Home Magelang. Oh iya, adik-adik udah mulai libur lagi kan? Liburan dalam rangka memperingati Hari Raya Idul Fitri, hari rayanya umat muslim. Nah, Kak Andrea kasih tahu ya, sekalipun berbeda dengan keyakinan kita, tetapi sebagai anak-anak Tuhan yang baik, kita harus dan wajib untuk saling menghormati dan saling menghargai orang yang berkeyakinan lain, untuk beribadah dan merayakan hari besar mereka. Dan juga karena kondisi dan keadaan ramai, kita juga harus tetap hati-hati dan selalu berdoa kepada Tuhan, minta perlindungan dan penyertaan Tuhan, supaya kita dilepaskan dari mara bahaya, baik itu ketika kita sedang berkendara, ataupun jalan kaki, ataupun sedang bepergian kemanapun. Dan juga jangan lupa untuk tetap mentaati protokol kesehatan, yaitu memakai masker dan jaga jarak, juga mencuci tangan. Siap? Oh iya, hari ini Kak Andrea mau menyampaikan firman Tuhan tentang Abraham. Nah, ada cerita loh, kenapa nama Abram kemudian diganti menjadi Abraham. Kak Andrea yakin nih, pasti adik-adik semuanya tahu ya cerita tentang Bapak Abraham ini. Ada lagunya juga loh. Nah, Bapak Abraham ini kepercayaannya kepada Tuhan sedang diuji oleh Tuhan. Tuhan berfirman kepada Abraham waktu itu. Kata Tuhan, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu, dan tanah ini akan menjadi milik kepunyaan mereka sampai selama-lamanya." Lalu Abraham mendirikan mezbah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan. Adik-adik, Tuhan juga berfirman kepada Abraham, "Dapatkah engkau menghitung bintang-bintang di langit? Demikianlah banyaknya keturunanmu nanti." Abraham percaya kepada Tuhan, dan dia meyakini bahwa Tuhan akan memberikan keturunan yang sangat banyak kepadanya, meskipun pada saat itu dia belum memiliki anak. Nah, lalu Tuhan mengganti nama Abram menjadi Abraham, yang berarti Bapak segala orang percaya. Tuhan berjanji bahwa dia akan menganugerahkan seorang anak laki-laki kepada Abraham dan Sarah istrinya. Pada suatu hari, datanglah malaikat Tuhan kepada Abraham. Pada waktu itu usia Abraham 100 tahun dan Sarah 90 tahun adik-adik. Malaikat Tuhan ini memberitahukan kepadanya bahwa Sarah, istrinya itu akan mengandung seorang anak laki-laki. Kemudian Sarah tertawa di dalam hatinya. Bagaimanakah mungkin saya akan mendapat anak, sedangkan saya sudah tua? Tetapi malaikat Tuhan berkata kepadanya, "Adakah sesuatu yang mustahil bagi Tuhan?" Nah, akhirnya anak yang dijanjikan itu lahir. Lalu mereka menamakan dia Ishak.
seperti yang diperintahkan Tuhan kepada mereka melalui malaikatnya. Mereka sangat gembira karena kehadiran Ishak. Suatu hari Allah berfirman kepada Abraham, "Bawalah anak tunggalmu yang engkau kasih dan pergilah ke gunung yang akan kutunjukkan kepadamu. Persembahkanlah Ishak sebagai korban bakaran di sana." Kemudian Abraham berangkat menuju ke arah utara. Pada hari ketiga, Abraham dan Ishak yang masih kecil itu naik ke gunung. Abraham mempersembahkan mezbah di sana. Dia meletakkan kayu, mengikat Ishak dan membaringkannya di atas mezbah, adik-adik. Kemudian dia mengambil pisau untuk membunuh anaknya itu. Seketika itu juga berserulah malaikat Tuhan, "Abraham, jangan kamu apa-apakan anakmu Ishak. Sekarang aku tahu bahwa engkau mengasihi Tuhan lebih daripada anakmu sendiri." Betapa gembiranya Abraham mendengar suara itu, adik-adik. Lalu Abraham menoleh ke belakang. Dia melihat ada seekor domba jantan yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham bersyukur karena akhirnya dia mempersembahkan domba jantan itu, bukan Ishak anaknya. Oke adik-adik, jadi hari ini kita belajar tentang Abraham yang percaya dan taat kepada Tuhan. Hal yang sama itulah juga yang dilakukan Tuhan kepada kita semua. Tuhan mengasihi manusia sehingga Tuhan mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Tuhan Yesus yang mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Itulah yang kita peringati sebagai hari Paskah. Hari di mana Tuhan Yesus mati di kayu salib, kemudian bangkit pada hari yang ketiga. Kita harus bersyukur karena kita telah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Kita menjadi anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kita juga harus bersinar dan menjadi terang bagi orang-orang di sekeliling kita dimanapun kita berada. Siap? Haleluya! Nah, kali ini Kak Andrea ajak kita untuk membaca firman Tuhan di Matius 10 ayat 37. Yuk Kak Andrea ajak kita untuk membacanya. Kak Andrea hitung ya. 1, 2, 3. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, dia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, dia tidak layak bagiku. Sekarang waktunya adik-adik menjawab pertanyaan. Siap? Oke, pertanyaan pertama. Apakah arti nama Abraham? Apa? Yuk, siapa yang bisa jawab boleh angkat tangannya. Iya, betul. Arti nama Abraham adalah bapak dari segala orang percaya. Pertanyaan kedua adalah, berapakah usia Abraham waktu Ishak lahir? Yes, betul. 100 buat adik-adik semuanya. Sekarang pertanyaan yang ketiga, mengapa Tuhan menyuruh Abraham mempersembahkan Ishak sebagai korban bakaran? Ada yang tahu? Ya, karena Tuhan sedang menguji kepercayaan Abraham dan ketaatan Abraham kepada Tuhan. Good, pinter-pinter, hebat-hebat semuanya nih adik-adik. Kak Andrea ajak kita sama-sama berdoa yuk. Ikat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu termaterai dalam kehidupan kami masing-masing. Dan kami mau taat seperti Abraham. Kami mau melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, berkati kami semua. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yeay. Happy Sunday adik-adik. God bless you.